Sepolder, di akhir pekan ini kita bertemu lagi dengan berita yang paling panas terengginas Sabtu 11 Juli 2006. Bukan soal FIFA atau sepak bola. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Gimana kabarnya Sabtu pagi ini Cak Jarod? Alhamdulillah seluruh mata sekarang tertuju ke Jakarta, tepatnya di Gedung Kejaksaan Agung. Kemarin Cak, jumpa pers. Ini setelah Jampitsus ditunggu-tunggu kapan memberikan klarifikasi, akhirnya kepada wartawan menjelaskan ada dua hal yang disebutkan oleh Jampitsus. Satu, dia membenarkan masih menerima instruksi dari pimpinan untuk mengerjakan pekerjaan sehari. Yang kedua, soal rumah di Sentul, ia membenarkan, tapi soal barang bukti yang jumlah totalnya hampir 0,5 triliun, dia jawabnya menggantung. Pokoknya ada lah, jawabnya seperti itu lah. Pokoknya ada gitu Mas. Iya, itu konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung ternyata tidak memberikan jawaban yang diharapkan oleh publik. Bahkan wartawan sampai 3 kali bertanya, jawabnya melipir-melipir. Setelah yang ketiga baru dia menjawab, tapi tetap saja tidak memuaskan karena mengambang semua dan apa namanya jawabannya itu tidak jelas. Seperti tadi Cak Jarod bilang yang dikatakan bahwa rumah di Sentul memang rumah dia, tapi soal barang ada yang punya, ada pemiliknya dan lain sebagainya, tidak diakui secara jelas. Kemudian soal kafe yang di Cinere juga dia katakan bukan punya dia, tapi kan semua bukti yang ditemukan polisi sudah mengarah kepada kepemilikan dia. Terus yang aneh lagi soal batu bara, dia bilang tidak tahu. Bagaimana mungkin penjualan batu bara yang sudah ada eh, yang sudah jelas kasusnya itu seorang jaksa agung tidak tahu. Jadi akhirnya kegelisahan masyarakat terbukti hari ini sebagaimana yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Sebelum Gimana Cak, ceritanya nih akhirnya? sebelum kita menjelaskan tentang Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ada hal yang menarik. Bagaimana dia melintir, mengupayakan bahwa itu bukan barang bukti. Kenapa? Itu rumahnya, tapi soal kepemilikan itu adalah jawaban diplomatis. Kenapa? Bisa saja dia membuktikan alibi bahwa rumah itu disewakan. Tapi ini kan dugaan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Dibalik ya, kalau memang ada sewakan, dari mana asal muasalnya? Karena 0,5 triliun, bukan main-main nih. Apakah mungkin si pemilik uang itu tanpa mengetahui yang lain, itu menggunakan tuyul? Hanya tuyul yang bisa membuktikan barang bukti sebanyak itu ke dalam rumahnya. Bukan begitu, ya. Tuyul ini ya. Iya, yang namanya alibi itu pasti selalu disampaikan oleh para terduga pelaku tindak kriminal. Bahkan maling ayam pun kalau bisa nggak mengaku. Setelah digebukin babak belur berdarah baru mengaku. Ya sama, koruptor itu sama, karakternya dengan maling-maling ayam itu sama. Kalau bisa sebisa mungkin mengelak, membuat alibi yang seakan-akan masuk akal. Tapi kan hukum bekerja dengan lurus dan tegas, akhirnya kan terbukti di persidangan. Kan seperti itu sebetulnya kasusnya. Setelah penjelasan Jampitsus, Kapus Penkum muncul ke hadapan publik dan menjelaskan bahwa Jampitsus mundur. Apa benar ya? Ya, akhirnya sekitar tadi malam udah hari Sabtu sekitar pukul 3 gitu, Kapus Penkum Anang Supriyatna mengumumkan menerima pengunduran diri dari Jampitsus Febri Ardiansyah. Jadi suratnya sudah dikirimkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan kemudian diumumkan oleh Kapus Penkum. Nah, ini kan akhirnya apa yang diharapkan publik terjawab sudah, karena kemarin itu seharian konferensi pers di beberapa jam di Gedung Bundar itu sama sekali tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan akhirnya belum sampai 24 jam Pak Febri mundur, mengajukan pengunduran diri, tidak perlu dipecat. Ya, kita tunggu episode berikutnya dan pasti akan menarik. Kalau sebelumnya ngotot bahwa itu adalah rumah saya, perlu pembuktian soal isinya, terus tiba-tiba mengundurkan diri. Sebenarnya ada apa di balik ini, ya? Ada apa gerangan? Dan yang pertama, kenapa Kapus Penkum? Kenapa para komandan seperti Jaksa Agung
yang bilang, oke, untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan, nah itu lebih tepat, lebih menjamin. Begitu juga Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan, hey, hati-hati, harus tegak lurus, bukan cecoro-cecoro yang dimajukan gitu, Cak. Jadi kalau kita lihat dari kasus pertama saat digeledah di Cafe Cinere itu butuh waktu 24 jam untuk memutuskan. 24 jam akhirnya Jaksa Agung dengan legowo meminta supaya Febri Ardiansyah ini mengundurkan diri. Jadi kalau kita menyimak wawancara pakar intelijen, praktisi intelijen yang seorang purnawirawan TNI, Kolonel Sri Rajasa Chandra, ini betul memang pertarungan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Jadi Kejaksaan Agung itu ada di kelompoknya Prabowo dan kepolisian bersama KPK itu yang dikendalikan oleh Jokowi. Jadi ini pertarungan dua institusi besar melayani kepentingan dua gajah antara Prabowo dan Jokowi. Nah, ini panjang lagi ceritanya nih kalau dibahas lagi berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi yang terus berambisi untuk menjadi penguasa di Indonesia. Dan masih banyak lagi apa yang disampaikan oleh Sri Rajasa ini, Cak Jarot. KPK hadir karena dua lembaga penyidik, yaitu Jaksa Agung maupun kepolisian dianggap tidak mampu menangani kasus korupsi, sehingga hadirlah KPK. Tapi di era Jokowi, KPK dilemahkan. Tiga lembaga ini benar-benar hancur-hancuran. Makanya kalau Cak Dodo menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung di pihak Prabowo, terus KPK maupun Polri di bawah Jokowi. Karena apa? KPK ini juga pimpinan KPK dipilih oleh Jokowi. Artinya ini Prabowo bobolan ya, kan Jampitsus itu di bawah Prabowo ya. Begini gambarannya. Jadi pertarungannya itu ada dua kelompok, KPK bersama kepolisian, Kejaksaan Agung bersama TNI. Jadi kan beberapa waktu yang lalu kan Pak Prabowo memerintahkan supaya seluruh Kejaksaan Agung dijaga oleh aparat TNI. Ternyata kita baru sadar sekarang ada perang besar antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, kenapa ini Febri Adriansyah ini akhirnya dicopot? Jadi begini, kalau menurut penjelasan praktisi intelijen itu bahwa sebetulnya Pak Febri ini adalah orangnya Jokowi dulu waktu Jokowi berkuasa. Setelah Pak Jokowi nggak berkuasa, eh, Pak Febri ini, Jampitsus ini kemudian merapat kepada Pak Prabowo. Dan terlihat dari jejaknya, dia berhasil mengusut dan memvonis kasus-kasus besar seperti Asabri, seperti BTS Kominfo, seperti Jiwasraya, kemudian Tom Lembong, Nadiem Makarim, Pertamina, semua kasus besar yang korupsinya itu triliunan rupiah yang kalau ditelusuri lebih detail lagi itu mengarah kepada Jokowi, itu dianggap oleh Jokowi akan membahayakan kalau Pak Febri ini dibiarkan, maka harus dipotong di tengah jalan. Kenapa harus dipotong di tengah jalan? Karena sebentar lagi Jaksa Agung ini kan diganti pensiun, diganti atau pensiun ya. Nah, yang punya kans paling berat adalah paling besar adalah Jampitsus Febri Adriansyah ini. Kalau Pak Febri ini menjadi Jaksa Agung, maka habislah seluruh kekuatan Jokowi karena akan dibongkar korupsi-korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi, circle-nya Jokowi, dan termul-termul Jokowi itu pasti akan disikat oleh Febri Adriansyah. Karena dia sudah terbukti sukses mengungkap seluruh korupsi-korupsi besar termasuk Pertamina yang 900 sekian triliun itu jelas-jelas akan membahayakan Jokowi. Akhirnya dilakukanlah perlawanan dan hari ini Febri Adriansyah mundur. Tapi memang mundurnya dia ada alasan karena dugaan-dugaan tadi antara di Cinere kemudian di Sentul itu kan mengarah kepada dia. Jadi kita harus bisa menentukan sikap. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Febri Adriansyah ya kita dihukum. Tapi kita juga tidak boleh melupakan jasa dia dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar di Republik ini. Begitu, Cak Jarod. Ya, Saudara, kalau memang Pak Febri ini mundur, kira-kira siapa penggantinya, siapa calon terkuat untuk menggantikan Jaksa Agung sekaligus? Kenapa?
ini satu-satunya harapan Prabowo untuk membereskan soal persoalan korupsi. Karena dua lembaga lainnya, seperti yang disebutkan Cak Nur tadi, Kapolri itu orangnya Jokowi. KPK, komisionernya itu pilihan Jokowi. Seharusnya ketika Jokowi mau lengser, itu diserahkan ke Pak Prabowo. Artinya ini memang Pak Jokowi itu maunya apa sebenarnya, Cak Dono? Sampai-sampai dah ini komentar netizen yang kemarin nonton kita. Ayo polisian kalau berani sikat itu apa uang-uang yang mengalir ke Solo. Itu kata Mas netizen, Cak. Ya kalau pertanyaannya Jokowi maunya apa? Jokowi maunya menjadi penguasa sepanjang masa. Kalau perlu seumur hidup. Karena kan legacy dia, tinggalan kebijakan dan juga program-program, proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Jokowi hampir semuanya bermasalah. Dan ini berpotensi untuk diusut. Dan itu akan mengancam jiwa dan masa depan. Oleh karena itu dia menyiapkan anaknya untuk menjadi wapres dan kemudian nanti menjadi presiden di 2009. Nah, sesungguhnya kalau presiden itu berjalan tidak melanggar, berjalan sesuai aturan dan tidak banyak melakukan pelanggaran atau kesengsaraan buat masyarakat, nggak masalah, nggak harus menyiapkan anaknya, tidak harus mengendalikan polisi, KPK, dan pejabat-pejabat di Republik ini. Tinggal menikmati masa pensiun dengan uang pensiun yang sangat besar itu sudah cukup bahagia, sudah cukup sejahtera. Tapi yang terlihat oleh kita, Jokowi itu kelihatannya gelisah, tidak pernah tenang. Karena apa? Ketidakjujurannya. Salah satunya adalah ketidakjujurannya tentang ijazahnya. Kenapa hampir 11 tahun tidak mau menunjukkan? Kan itu permintaan yang diminta oleh publik supaya selesai kegaduhan ini. Nah, ternyata Jokowi memilih untuk menyimpan ini dan publik juga yakin bahwa suatu saat belum tentu Pak Jokowi hadir ke persidangan kemudian membawa ijazah. Jadi kembali ke persoalan tadi, kenapa Pak Jokowi masih ingin berkuasa? Ya karena banyak celah yang mudah saja untuk memenjarakan Jokowi. Karena itu sebisa mungkin dia harus bisa menghalau tuntutan-tuntutan publik dengan apa? Dengan cara tetap berkuasa. Kan seperti itu yang terjadi gambarannya. Jadi Pak Prabowo kita dukung selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, selama itu pemberantasan korupsi itu serius, tidak setengah-setengah, kita dukung. Tapi selama tujuan itu tidak 100% murni, tidak lurus, dan mulai belok-belok, ya kita tidak akan dukung. Karena korupsi itu adalah musuh masyarakat Indonesia yang membuat rakyat Indonesia bodoh, membuat rakyat Indonesia miskin dan membuat rakyat Indonesia tidak punya masa depan karena duitnya dimakan oleh 1-2 orang saja. Nah, sebenarnya begitulah ceritanya bagaimana Pak Prabowo mati-matian menjaga integritas Kejaksaan Agung dari intervensi-intervensi asing. Kenapa? Dua lembaga seperti yang saya sebutin tadi, polisi dan KPK masih di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Betul, karena kejaksaan kalau berjalan sendiri pasti mereka tidak mampu. Oleh karena itu mereka butuh backup. Backup itu apa? Ya tentara. Karena polisi sudah diberikan kewenangan yang sangat berlebihan, bahkan kepala polisinya seakan-akan menjadi kepala Kapolri seumur hidup. Itu yang dibaca oleh publik dan juga oleh Prabowo, ini tidak sehat nih negara seperti ini. Polisi sudah bertindak melebihi kewenangannya, masuk ke ranah-ranah eksekutif dan lain sebagainya. Padahal tugas polisi itu hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Apalagi kemudian dari posisi struktur di pemerintahan, polisi berada langsung di bawah presiden. Sementara Panglima TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Kan ini aneh bin ajaib. Tentara yang sesungguhnya itu adalah penjaga kedaulatan negara berada di bawah ketiak polisi. Ini kan sangat ironis dan kalau dibiarkan mau jadi apa negara ini. Oleh karena itu Pak Prabowo sebagai presiden yang juga militer, dia tahu persis kondisi ini dan tentu saja dia harus memperbaiki. Memperbaikinya kan tidak gerusa-gerusu, tidak seperti membalikkan tangan, perlu proses. Oleh karena itu apa yang terjadi hari ini adalah proses yang dilakukan oleh Prabowo untuk memperbaiki kepolisian, kejaksaan, kemudian KPK dan juga TNI Polri. Maka kalau selama presiden ini betul-betul membela rakyat, kita bela sekuat tenaga. Kalau ada mantan presiden yang masih cawe-cawe dan masih ingin berkuasa, sudah jelas tujuannya pasti tidak baik. Yang namanya sudah pensiun, sudah diberikan hak-haknya, sudah duduk manis,
ngomong cucu seperti yang diucapkan saat itu. Itu saja yang jadi catatan kita. Sobat Doder, di akhir pekan ini semoga Anda juga berbahagia bersama keluarga tercinta. Tapi Anda tentu masih ingat bagaimana bis yang punya toilet diganti, Cak. Bunyinya tahu tak? Yang paling nyaring, Cak. Bukan Apa toilet. itu? Saya kenawan, saya kenawan, saya kenawan. Itu terjadi, Cak. Saya akan lawan. Pas belokan ya. Jadi Iya, dari jauh saya akan lawan. Tapi begitu dekat saya akan semakin keras gitu ya. Kayaknya gaduh sekali gitu ya. iya, Cak. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.